Ya, halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Olin. Kali ini kita akan membahas pertandingan yang akan segera berlangsung antara timnas Indonesia melawan Australia. Momentum sudah kita dapatkan pada saat melawan Arab Saudi, kita bisa menjungkir balikan prediksi semua pencinta sepak bola dunia bahwa timnas Indonesia akan dilumat oleh Arab Saudi. Nyatanya kita bisa bermain fight dan bisa menahan Arab Saudi di kandangnya sendiri. Itu sangat luar biasa, imbang rasa menang ya untuk timnas Indonesia. Kemudian Australia secara mengejutkan kalah di pertandingan pertama melawan Bahrain yang notabene secara hitung-hitungan di atas kertas dan juga ranking FIFA harusnya Australia unggul segalanya, tapi bola itu bundar dan Bahrain pun bisa mengalahkan Australia di kandang. Ini tentu saja yang patut untuk diperhatikan adalah takutnya nanti Australia kalahnya sama Bahrain, balas dendamnya ke Indonesia. Tentu ini jangan menjadi anti klimaks buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus meraih 3 poin di GBK nanti untuk memastikan kualitas timnas Indonesia ya yang sebenarnya. Karena kita tahu timnas Indonesia itu kalah kemarin melawan Australia di Piala Asia, itu pemain-pemainnya itu tidak selengkap yang sekarang. Walaupun kita kalah 4-0, tapi kita kalah secara terhormat menurut Bung Goldin karena kita bermain secara terbuka, tidak ada negatif-negatifan football. Dengan pemain-pemain yang baru ini seperti Kelvin Verdong, kemudian J.I. Jess, Nathan, itu sangat membantu timnas Indonesia. Apalagi nanti kita akan ketambahan pemain baru yaitu Justin Hubner di GBK nanti karena sudah dihapus kartu kuningnya atau skorsinya dan bisa dipastikan bisa tampil melawan Australia. Tapi ini kembali kepada Sintayong karena penampilan Kelvin Verdong kemarin pada saat melawan Arab Saudi itu sangat luar biasa, terlepas dia melakukan blunder menjadi gol ke gawang timnas Indonesia, tapi secara keseluruhan di konten yang kemarin mengatakan bahwa Kelvin Verdong ini walaupun kecil tapi larinya sangat cepat sekali. Ini tentu menjadi dilema buat Sintayong nanti di pertandingan melawan Australia, apakah Kelvin Verdong atau Justin Hubner yang dimainkan. Tentu saja nanti itu terserah pelatih, tapi kalau menurut kalian bagaimana antara dua pemain ini siapa yang lebih pantas nanti untuk menjadi 3 back belakang timnas Indonesia? Karena kemarin kita tahu kan 3 back itu ada Kelvin, kemudian ada J.J. dan juga Rizky Ridho, itu bermain sangat luar biasa selama 90 menit. Tidak banyak kebobolan, hanya kebobolan satu, itu pun melalui the flag kick, kesalahan timnas Indonesia. Kalau misalkan itu kemarin tidak the flag, itu kemungkinan besar bola akan bisa diraih oleh Martin Paes karena Martin Paes pun sudah membaca bola tersebut, tapi sayangnya terjadi gol melalui the flag kick. Tapi secara keseluruhan Bung mengatakan penampilan Kelvin Verdong kemarin pada saat melawan Arab Saudi itu sangat luar biasa. Tentunya nanti timnas Indonesia itu kelemahannya itu cuma satu menurut Bung Goldin, itu karena cuaca. Kita tahu pemain-pemain timnas Indonesia saat ini banyak yang bermain di Eropa, itu tidak cocok dengan cuaca di Asia. Kemarin di Arab Saudi itu kabarnya cuaca sangat panas, maka tidak aneh Tom Hay kehabisan napas pada awal babak kedua, kemudian Sandy Walsh juga diteriaki oleh Sintayong karena kelelahan. Itu mungkin bisa jadi karena faktor cuaca. Jadi nanti di timnas di Indonesia sendiri untuk di GBK ya, kemungkinan cuaca tidak sepanas di Arab Saudi karena kelembabannya lebih tinggi di Indonesia, jadi oksigen itu mungkin bisa lebih masuk ke paru-paru pemain timnas Indonesia. Semoga ini menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia karena memang kelemahannya menurut Bung Godin timnas Indonesia itu hanya itu saja. Jadi kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri untuk melawan Australia. Australia kemungkinan nanti akan tampil menyerang habis-habisan karena di pertandingan pertama kita tahu dia kalah 0-1, pasti dia akan mencari 3 poin di GBK nanti. Tentu saja ini akan menjadi celah buat Australia karena kita tahu build up timnas Indonesia sekarang itu dari negatif ke positifnya itu sudah bagus. Cuman yang jelek itu dari final pass-nya di depan gawang itu. Kita tahu kemarin pada saat Arab Saudi sebenarnya kita bisa kill the game loh pada saat Rafael Strike mengirim umpan ke Ratna Mangun itu tidak sampai. Coba kalau itu misalkan sampai langsung kill the game, kita menang 2-1. Tapi tidak terjadi dan skornya hanya 1-1, itu pun sudah cukup buat timnas Indonesia karena kita bertandang ke Arab Saudi. Untuk melawan Australia sendiri, Bung Godin berharap timnas Indonesia nanti meraih poin maksimal 3 karena Sintayong sudah mengatakan pada saat konferensi pers kemarin selepas melawan Arab Saudi mengatakan bahwa timnas Indonesia akan semakin berkembang dan timnas Indonesia ini di grup C tidak main-main, bisa disebut kuda hitam kata Sintayong. Jadi semoga ini menjadi kenyataan, timnas Indonesia
Kalau untuk posisi 3, posisi 4 melihat permainan seperti ini dapat lah. Tapi kalau misalkan kita bisa meraih posisi kedua, apa salahnya? Karena kita nanti akan ketambahan lagi. Max Hilgers sekarang sudah ikut latihan, Bung Odi lihat di kanalnya PSSI, ikut latihan nge-gym bareng pemain timnas Indonesia. Semoga nanti pada saat melawan tim-tim berat seperti Jepang, kemudian juga Bahrain itu sudah bisa dimainkan. Karena satu lagi sedang menyusul, Pak Ria Sinulinga mengatakan kalau tidak Ole Rummenigge, Kevin Dick. Tapi untuk Ole Rummenigge katanya berat karena ada masalah prinsip yang belum bisa ada jalan keluar. Jadi ya sudah, kalau misalkan dia tidak bisa, memang kita di lini serang masih kurang. Tapi setidaknya nanti Kevin Dix bisa bergabung. Kalau misalkan ini sudah bergabung, kita memiliki back yang berkualitas Eropa grade A ya ini ya. Itu bisa nanti kita bersaing dengan Jepang. Jadi untuk melawan Australia kita amankan dulu 3 poin. Kita nanti selanjutnya kita sambil tunggu pemain-pemain yang baru. Semoga timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Sekian dari Bung Goldin. Salam Timnas Indonesia, pembahasan antara Timnas Indonesia versus Australia sampai di sini. Salam Timnas Indonesia.